Oke, welcome back to my channel. Teman-teman, jadi 5 kesalahan fatal ya yang sering sekali dilakukan para affiliate pemula TikTok, tapi tanpa kita sadari apa saja sih? Karena itu akan membuat penghasilan kita itu sangat minim ya teman-teman. Bahkan kita itu tidak bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang kita lakukan, bahkan yang kita lakukan itu sebenarnya tanpa kita sadari. Jadi biar nanti itu tidak sia-sia karena kita sudah tergabung dalam affiliate TikTok gitu ya, dan tentunya harapan kita kan kita bisa mendapatkan penghasilan kan dari situ. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Nah, apa saja 5 kesalahan yang sering sekali kita lakukan tanpa kita sadari ketika menjadi affiliate TikTok, terutama bagi para pemula. Dan kenapa akun kita itu kok sepi gitu ya, yang komen tidak ada, yang like juga jarang, apalagi penghasilan kita atau mereka-mereka yang beli di kita itu juga sangat-sangat minim. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, mungkin akun kita itu tidak sehat ya teman-teman ya. Yang pertama, akun tidak sehat. Apa sih yang dimaksud akun tidak sehat? Itu ada beberapa ya teman-teman. Akun tidak sehat itu bisa jadi karena dulu itu akunnya kita itu kita beli dari seseorang gitu ya. Jadi kita itu tidak benar-benar memulai dari nol, membuat akun sendiri, email sendiri, itu tidak. Siapa tahu mungkin ya dulu kita pernah melakukan kesalahan ini, yaitu ngebeli akun orang lain. Mungkin karena kita tergiur waktu itu akunnya itu followernya sudah banyak, 1000, 2000, bahkan 3000 atau mungkin 10.000 seperti itu. Kita terkecoh dengan hal itu. Padahal kita kan nggak ngerti ya teman-teman, sejarahnya tuh seperti apa akunnya itu, apakah dulu pernah dipakai untuk FLKS atau apakah dulu itu pernah memiliki pelanggaran yang banyak dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu. Yang terpenting waktu itu mungkin karena kita itu tergiur, followernya sudah banyak sehingga kita beli. Itu juga termasuk akun yang tidak sehat. Jadi teman-teman, ada 5 kesalahan yang mungkin dilakukan oleh afiliator TikTok pemula. Yang pertama adalah akun tidak sehat. Nah, yang termasuk akun tidak sehat itu, yang pertama adalah tadi, siapa tahu akun yang kita pakai sekarang ini adalah akun hasil beli gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya dulu kita pernah ngebeli akun itu, tidak usah dipakai. Kita memulai aja dari awal. Biar kenapa? Biar akun kita sehat. Nah, yang kedua adalah follower kita beli gitu ya. Kita beli follower teman-teman. Itu juga termasuk akun yang tidak sehat ya teman-teman ya. Bedanya dengan yang pertama tadi adalah akun yang beli. Nah, yang kedua ini adalah follower yang beli. Jadi terkadang kita itu bingung, aduh follower kita kok nggak bertambah-tambah. Terus banyak kan penyedia-penyedia jasa beli follower dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita tergiur dan kita memakai jasa jasa beli follower itu, sehingga follower kita bertambah. Nah, itu udah termasuk akun yang tidak sehat. Oke, kemudian apa lagi nih yang masuk di dalam akun tidak sehat? Yaitu yang ketiga adalah banyak pelanggaran. Mungkin akun kita itu ya banyak sekali pelanggaran. Coba diingat-ingat teman-teman ya, apakah kita sering mendapatkan notifikasi pelanggaran, baik pelanggaran itu pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Nah, kalau memang kita itu sering melakukan pelanggaran, entah itu pelanggarannya dikarenakan kita itu sering menyebut sosmed lain, sering menyebut e-commerce lain dan lain sebagainya seperti itu. Padahal di TikTok itu kan tidak diperbolehkan. Atau mungkin pelanggaran ketika kita live, ada anak kecil yang tiba-tiba nongol gitu, atau ada suara-suara yang membuat TikTok itu akan memberikan peringatan kepada kita. Nah, itulah penyebab akun kita menjadi tidak sehat juga ya. Jadi ada tiga untuk sementara. Kemudian yang keempat teman-teman, yaitu yang termasuk akun kita tidak sehat adalah seringnya FLKS. Dulu awalnya aku nggak ngerti ya teman-teman, apa sih FLKS itu? FLKS itu adalah singkatan dari follow, like, comment, dan subscribe.
ya. Follow, like, komen, dan juga share. Mohon maaf ya, share ya, bukan subscribe ya, share ya. Jadi follow, FLKS ya, follow, like, komen, dan juga share. Jadi akun kita itu akan terbaca oleh algoritmanya TikTok bahwa akun kita itu hanya akun FLKS aja. Jadi kita itu rasanya kayak ada hutang, kayak ada ketergantungan di situ. Kayak ada hutang, kayak ada ketergantungan di situ, yang rasa-rasanya itu kayak kita harus balas budi dengan akun yang lain, sehingga kenapa komennya kita itu hanya dibanjiri oleh mereka-mereka yang FLKS saja. Jadi akun kita itu akan dibanjiri oleh komen-komen mereka yang hanya FLKS saja, sehingga akunnya kita itu bukan yang benar-benar memang menarik perhatian mereka, sehingga untuk menarik mereka untuk komen seperti itu ya, bukan akun yang membuat mereka itu tertarik dengan konten-konten kita. Nah, jadi kita itu fokusnya hanya FLKS saja ya teman-teman, sehingga kita itu tidak mementingkan kualitas dari video kita atau VT-VT kita seperti itu. Jadi itu yang termasuk dari akun yang tidak sehat ya. Itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita hati-hati banget ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya 5 kesalahan bagi TikToker ya, atau bagi affiliate TikTok pemula yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari, itu akan membuat akun kita tidak bisa berkembang. Yang pertama tadi kan akun tidak sehat. Yang kedua adalah kurangnya interaksi. Nah, dimanapun ya, bukan hanya di TikTok, tapi juga di Shopee, di YouTube, atau di Facebook dan lain sebagainya, kita memang harus ada interaksi antara kita sebagai konten kreator dan juga mereka sebagai yang nonton gitu kan, atau penikmat seperti itu. Jadi ketika kita itu upload suatu video atau kita bikin VT, terus kemudian ada komentar, terus kita langsung membalasnya, itu akan terbaca oleh algoritmanya TikTok bahwa akunnya kita itu akun yang valid gitu ya, akun yang masih aktif. Karena kenapa? Ketika ada pertanyaan dijawab, seperti itu. Jadi memang harus ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi ya teman-teman, dianggap akun kita itu tidak aktif seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah tema konten kita yang belum jelas. Terkadang kita itu masih bingung ya teman-teman ya. Kita itu tema kontennya kita itu apa sih? Apakah tema konten kita itu ke kuliner? Apakah tema konten kita itu ke daily mini vlog, ke day in my life? Apakah konten kita itu mengarah ke tutorial, atau konten kita itu mengarah ke seni, ke kecantikan, ke busana, ke fashion dan lain sebagainya? Kadang kita itu belum konsisten dengan tema konten kita, sehingga TikTok itu membacanya itu juga bingung. Ini sebenarnya akan direkomendasikan kemana gitu kan, akan direkomendasikan kemana? Karena terkadang kita bikin kecantikan, terkadang kita bikin fashion, terkadang kita bikin daily mini vlog, terkadang kita bikin kuliner dan lain sebagainya, sehingga itu akan membuat akun kita itu stagnan, jadi tidak akan berkembang. Itu yang perlu kita perhatikan mulai dari sekarang. Jadi yuk mari kita fokuskan, sebenarnya kita itu mau bikin tema konten kita itu mengarah kemana, seperti itu. Kemudian yang keempat ya teman-teman, yaitu produk ya. Produk yang diupload itu tidak sesuai ya, produk yang diupload itu tidak sesuai dengan keranjang yang tersedia, seperti itu. Kayak misalnya kalau kita udah tergabung sebagai affiliate TikTok gitu ya teman-teman, baik pemula maupun yang sudah senior gitu ya, pasti ada yang namanya keranjang kuningnya. Kita menyematkan keranjang kuningnya seperti itu. Nah, jadi terkadang itu kita bikin video, tentang misalnya jilbab gitu ya yang kita pakai.
pakai. Nah, itu tuh sama keranjang kuningnya yang disematkan itu berbeda. Jilbabnya modelnya misalnya seperti ini, tapi yang di keranjang kuning itu segi 4. Nah, terkadang kan ada yang seperti itu gitu kan. Terus kemudian misalnya makanan harusnya keripik pisang lumeran coklat, tapi ternyata yang di keranjang kuningnya itu adalah keripik pisang lumeran yang rasa stroberi. Misalnya seperti itu. Itu kan adalah produk yang disematkan itu tidak sesuai dengan videonya. Nah, itu juga akan membuat akun kita itu tidak berkembang, dan itu juga akan dianggap nanti akun kita itu melakukan pelanggaran seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, apa yang dilakukan para affiliate TikTok pemula, yaitu yang kelima adalah kurangnya konsisten ketika kita upload video. Nah, itu yang sangat penting juga ya teman-teman, karena terkadang kita itu dalam satu hari bisa upload sampai 5-10, tapi besok kita nggak punya bahan, satupun tidak diupload, lusa juga tidak upload, terus lusa upload cuma satu lagi, kemudian lusanya lagi nggak upload. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita memang harus konsisten. Jadi kalau dalam satu hari paling tidak kita upload 2, besok juga 2, besoknya lagi 1, nggak apa-apa, asalkan setiap hari konsisten kita itu upload video gitu ya. Jangan sampai sehari upload banyak, besok lusa uploadnya cuma sedikit. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar konsisten untuk upload video itu. Biar kenapa? Biar algoritmanya TikTok itu membaca bahwa akunnya kita itu akun yang aktif, sehingga ketika kita itu terbaca oleh TikTok, kita akan direkomendasikan ke mereka-mereka yang memang kategorinya itu sama dengan kita, seperti itu. Jadi terkadang kita bingung ya, kita belum tahu nih apa sebenarnya yang menjadikan akun kita itu banyak penontonnya, banyak yang komen. Nah, caranya mungkin sekarang gitu ya teman-teman, mungkin sekarang kita coba ingat-ingat, kita pernah upload video tentang kuliner, atau mungkin tentang fashion, atau mungkin tentang daily mini vlog atau a day in my life, atau mungkin kita pernah mengupload tentang trik atau tentang tutorial. Nah, yang dirasa di situ kok ternyata peminat atau penontonnya atau viewernya itu lebih banyak, ya itulah yang akan kita jadikan kategori atau tema dari konten kita. Jadi coba diingat-ingat. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa ingat-ingat, oke, mulai dari sekarang dicoba dulu ya. Hari ini coba upload konten terkait misalnya ini ya, daily mini vlog sama tutorial. Coba mana yang lebih banyak, terus besok juga mana. Nah, dari dari uji coba itu, coba teman-teman bisa melihat ya, mana sih yang viewernya atau yang komen itu yang lebih banyak. Nah, itulah yang akan dijadikan kategori kita. Karena kenapa? Kalau kita udah mengetahui mana yang memang pantas untuk akun kita, ya yang harus kita lanjutkan yang itu. Biar kenapa? Biar TikTok itu bisa merekomendasikan video-video kita ke mereka-mereka yang memang membutuhkan, atau yang mereka-mereka yang memang tertarik dengan video-video jenis atau kategori yang kita bikin, seperti itu. Jadi jangan gado-gado, jangan campur-campur, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ya dengan beberapa cara ini tadi, akun kita, terutama bagi kita para affiliate TikTok pemula, itu akunnya bisa berkembang, bisa banyak yang komen, bisa banyak yang like, bisa mendapatkan penghasilan yang tentunya yang kita harapkan ya, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya yang udah tonton video aku, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti ya bisa langsung dipraktekkan seperti itu. Jangan lupa sekali lagi like, comment, dan juga subscribe. Bye bye semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.